تعالى عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi-pagi disuguhi burdah. Ya, qasidah madihah yang isinya menceritakan keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman ini terlampau sering kita mendengar berita yang gak indah. Padahal kita bisa mengisi telinga kita dengan hal yang indah. Makanya tadi saya putar sedikit qasidah tentang sholawat. Biar yang semacam ini jadi suguhan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Biar anak-anak kita itu yang didengar suara-suara yang semacam itu. Ya, lagu-lagu yang mengingatkan kepada akhirat, lagu-lagu yang mengingatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lagu ini akan saya bahas di majelis ini dan mudah-mudahan nanti tim hadrohnya pada kesempatan berikutnya sudah bisa melakukannya dan dilakukan di Malang Raya insyaallah. Karena ini ngajarin orang sholawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Suara saya jelek, apalagi gerok. Jadi double. Cuman ketika mendengar qasidah ini, itu yang muncul tuh rasa pengen banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena qasidah ini mengutip dari atau mengambil intisari dari wahyunya Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi refnya itu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat Al-Quran, perintah dari Allah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Kalau perintah sholat, alhamdulillah orang ingat. Perintah zakat, alhamdulillah orang ingat. Perintah puasa, alhamdulillah orang ingat. Perintah haji, alhamdulillah orang ingat. Tapi perintah yang satu ini sering dilupakan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya perintah, bukan kalimat anjuran. Fi'il amr, amarnya amr lil wujub. Ya perintahnya perintah wajib. Kalian semua, siapa kalian semua? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Wa sallimu taslima. Dan sampaikan salam kepada beliau dengan salam penghormatan yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau kita sholat itu ya kita sholat, kita bilang usolli. Ya Allah saya sholat. Sholli fardhu subhi, saya sholat subuh. Kalau zakat, kita bilang ya Allah saya niat keluarkan zakat. Kalau haji, ya kita bilang ya Allah saya haji. Kalau puasa, kita bilang apa? Nawaitu shoma ghadin. Ya Allah, saya niat besok puasa. Lah kalau sholawat,
Kita bilang apa? Ya Allah, tolong kamu sholawat. Betul. Allahumma sholli. Sementara Allah nyuruh ngapain? Allah nyuruh kita sholawat. Tapi kitanya ngapain? Nyuruh Allah sholawat. Paham enggak sampai di sini? Ya. Jadi kalau untuk puasa kita bilang disuruh puasa, ya Allah, saya besok puasa. Suruh haji, ya saya berangkat haji. Suruh sholat, sekarang ini saya sholat. Suruh zakat, sekarang saya tunaikan zakat. Suruh sholawat, Allahumma, ya Allah tolong kamu yang sholawat. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Inilah suatu hal yang menunjukkan bahwasannya sholawat adalah ibadah wajib dengan kewajiban yang ditentukan oleh syariat sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada mengatakan kewajibannya seumur hidup sekali, ada mengatakan kewajibannya setiap di dalam sholat, ada mengatakan kewajibannya setiap kali disebut atau mendengar disebutkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap mendengar nama baginda Muhammad SAW diwajibkan sholawat? Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW dengan sebutan kalimat yang sangat gak bagus. Al-bakhil, ya, orang pelit itu, orang kikir itu. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika aku disebutkan di hadapannya, tapi dia enggan, dia berat untuk bersolawat kepadaku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kemudian dia enggan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka orang itu pelit, karena itulah wajib hukumnya bersolawat ketika mendengar sebutan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama. Intinya, walaupun wajibnya itu berbeda-beda bentuk kewajibannya, tapi sholawat ini adalah aslinya ibadah wajib. Anehnya, kita nggak merasa itu. Jadi kita merasa ini sholawat sama sedekah, hebat sedekah. Sholawat sama tahajud, hebat tahajud. Ya, sholawat sama ibadah-ibadah sunnah yang kita kenal tuh ya, hebat ibadah sunnah. Padahal ini ibadah yang hukumnya wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sholawat itu kita tidak pernah melakukannya. Lain kalau sholat kita melakukan sholat. Puasa kita melakukan puasa. Zakat kita melakukan zakat. Haji kita melakukan haji. Umroh kita melakukan umroh. Giliran sholawat, kita kembalikan urusan sholawat ini kepada yang memerintah. Yang memerintah siapa? Allah. Nah, Allah merintah kita sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tadi kan ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Allah yang merintah sholawat. Sejatinya kan kita bilang, aku bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sholaitu atau usolli. Tapi ketika sahabat nanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau mengucap salam kami tahu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ngerti kami. Nah kalau sholawat ini gimana? Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan, ya kamu ucapkan saya bersolawat. Rasul nggak berkata begitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah Allahumma. Ucapkanlah, ya Allah tolong kamu yang salawat pada Nabi Muhammad SAW. Ulama kemudian menjelaskan, kenapa urusan salawat ini Rasulullah SAW ngajarinnya dikembalikan ke Allah. Gak kita sendiri yang berbuat, tapi kita numpang salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa
Rasulullah mengajarkan agar kita minta Allah yang bersolawat. Ulama mengatakan di antara yang saya dengar dari rahimahullah Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi atau yang kita kenal dengan sebutan Habib Anis Al-Habsyi Solo, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan bil makna, karena tidak ada seorang pun yang bisa bersolawat seperti yang dimau Allah Ta'ala. Karena nggak ada seorang pun yang bisa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, tolong buatkan saya kopi. Kalau yang merentah ini seorang presiden, Anda berani sembarangan buatkan? Waduh, kalau kakean gula repot, mengecewakan. Waduh, kalau enggak pakai gula, nanti kepahitan ya. Kita enggak tahu nih selera presiden negeri antah berantah misalnya. Entah negeri di mana gitu ya, buat contoh. Nah, nanya kita sama ajudan utamanya. Gimana sih kopi yang diinginkan Pak Presiden? Ajudannya jawab, saya juga enggak tahu. Ya saya juga enggak tahu. Biasanya yang buat kopi beliau sendiri. Ya, siapkan saja kopinya, airnya biar dibuat sendiri. Sebetulnya itu jadi kurang ajar. Benar ya? Sebetulnya jadi kurang ajar. Kalau kita ngomong, Pak, tolong Bapak buat sendiri ya. Sebetulnya. Tapi karena ini yang nyuruh ajudannya, berarti ajudannya paham ini maunya presiden. Kenapa saya ambil contoh presiden gitu ya, biar kroso gitu. Kalau salah buat kopi ya, kita pekewo, sungkan gitu. Atau ada ulama besar yang dikenal kealimannya, kesolihannya luar biasa. Bilang sama jenengan, buatkan saya nasi goreng. Buatkan saya nasi goreng. Kita mungkin bilang siap, setelah itu mumet. Pedes gak ya? Nasi gorengnya pedes gak ya? Suka garam gak ya? Akhirnya nanya kepada pembantu utamanya ulama tadi. Nasi goreng yang disuka sama Syekh Fulan yang seperti apa? Biasanya beliau buat sendiri. Siapkan saja nasinya, bumbunya, biar dibuat sendiri. Sebetulnya ini kurang ajar atau enggak kurang ajar? Syekh Fadl ya, ini alatnya semua. Antum yang buat sendiri. Nah kita disuruh sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ngomong, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat. Tolong kamu saja yang sholawat. Kenapa? Saya takut salah sama engkau ya Allah. Kita disuruh sholawat kok justru nyuruh Allah gitu ya. Tapi ini jadi suatu yang mulia karena yang ngajari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang nyuruh, bilang saja ke Allahnya, ya Allah kamu saja yang sholawat. Berarti pernah enggak kita sholawat? Enggak pernah. Pernahnya nyuruh Allah. Ya, Allahnya jawab. Ketika kita bilang Allahumma, Allahnya jawab innallaha. Ya, kita bilang Allahumma ya Allah tolong kamu sholawat. Allah jawab innallaha wa malaikatahu. Kalau aku Allah terus-terusan gak pernah berhenti. Sholawatku selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seseorang itu bersolawat, maka dia langsung wusul ilallah. Nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung. Makanya untuk sholawat itu enggak kenal langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh pakai pintu ditutup. Sholawat itu kan doa. Doa itu ada syaratnya enggak? Ada. Syarat terkabulnya doa. Satu, harus yakin doanya kabul. Kalau ragu-ragu, misal contoh orang doa, ya Allah,
saya minta rumah mewah harga 5 miliar. Terus hatinya ngomong, apa ya itu ya? Mosok ya, mungkin ya orang melarat seperti saya kok minta rumah 5 miliar, apa ya mungkin. Mulutnya gitu tapi hatinya begini. Batal demi hukum ini. Tertolak doanya demi hukum pengabulan doa. Yang kedua, makan haram. Sadar, enggak sadar, tahu tidak tahu. Kayak orang disuruh hati-hati. Kalau diundang makan di mana atau makan di mana, cek halal atau tidak. Sebab Rasul kan perintahkan SAW, ya, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan jangan makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Makanan haram itu kalau masuk ke tubuh, kita nggak tahu itu haram, nggak ngerti. Misalnya makan daging kambing, halal atau haram? Halal, tapi kambing curian. Halal atau haram? Haram. Nah ini diundang pesta, ternyata yang undang itu pencuri kambing. Nah kita nggak ngerti, disuguhi, dimakan. Enak, daging kambing. Daging kambingnya halal, tapi statusnya haram. Masuk ke tubuh kita, kena pengaruhnya enggak? Kena. Dosa tidak, nggak ngerti, tidak berdosa. Efeknya kena. Sama seperti orang diundang makan, ternyata makanannya mengandung racun. Gak ada niat ngeracun, tapi mungkin karena busuk atau apa mengandung racun. Yang makan kemudian ada yang meninggal dunia. Salah enggak yang makan? Tidak. Tapi efek racunnya kena. Nah termasuk diantaranya makanan haram ini kalau masuk ke tubuh, efeknya apa? Doanya diblokir, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai pengaruh haramnya hilang. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanan haram. Yang kedua, yang melekat di tubuh. Jam tangan, cincin, kacamata, anting-anting, gelang, baju, ya, kaos dalam, celana dalam, sarung, celana panjang, kaos kaki, sandal, sepatu, kopiah, topi, yang melekat di tubuh. Kalau doa ada satu unsur yang melekat di tubuh haram, doanya diblokir sama Allah Ta'ala, tidak diterima. Pantas ya, ada orang ngeluh kok doa saya tidak kabul-kabul ya. Jangan banyak protes, cek dulu. Makanya, jazakumullah khairan. Masya Allah, kopi langsung datang. Masya Allah. Kopi jahe atau wedang jahe ini? Enak ini, boleh diminum dulu. Iya, terus yang satunya apa? Kopi lu 2. Masya Allah. Baru nyebut gitu aja langsung dapatnya 2 ya. Masya Allah, monggo diunjuk. Alhamdulillah. Wedang jahenya langsung nyus. Ya, alhamdulillah. Jadi lupa mau ngomong apa ini. Saking enaknya gitu ya. Mau ngomong apa tadi saya? Doa ya. Doa diblokir ya. Ya gara-gara ada makanan yang haram. Pakaian yang haram. Makanya banyak orang yang ngeluh. Kenapa doa saya kok tidak kabul? Jangan banyak ngeluh. Cek dulu. Makananmu halal enggak itu? Makanya kita disuruh minta doa ke orang lain. Siapa tahu orang lain doanya lebih kabul. Husnudzon sama orang lain. Jangan sombong. Aku gak butuh doanya fulan. Aku gak butuh doanya fulan. Aku bisa doa sendiri. Nangis, khusyuk. Ya, tapi gak kabul-kabul. Gak sadar dia karpetnya haram. Udah diteliti semuanya halal, karpetnya haram. Terakhir ternyata rumahnya yang haram. Ya, rumahnya yang haram. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara lagi doa tidak dikabulkan. Gara-gara apa? Orangnya itu khusyuk, baik. Makanannya halal. Gak ada yang haram. Pakaiannya halal. Gak ada yang haram. Sekujur tubuhnya, rumahnya, tempatnya. Semua halal. Gak ada yang haram. Cuman satu.
udah 7 hari nggak mau ngomong sama kakaknya. Mutuskan tali silaturahim dengan kerabat terdekatnya. Aku nggak mau kenal paman lagi, nggak mau menginjakkan kakinya ke rumah pamannya. Qati'ur rahim, mutuskan tali silaturahim. Walaupun sujud sampai bolong batuknya itu, doanya nggak akan diterima sama Allah Ta'ala, diblokir. Ya seperti diceritakan tuh kan suatu ketika Nabi Muhammad SAW ngomong di depannya sahabat, saya mau berdoa, tolong yang mutuskan tali silaturahim pergi dulu. Karena kalau ada dia nanti doa saya ditolak sama Allah. Jadi pengaruhnya itu sampai bukan cuma dia yang diblokir, sekitarnya juga terblokir. Gangguan sinyal. Walaupun doa Nabi nggak mungkin ditolak ya, tapi dalam rangka mendidik umat ya, dalam rangka mendidik umat, Rasul sampai mengajarkan seperti itu. SAW. Nah, sahabat diajari begitu, nggak kemudian gengsi atau apa ya. Ya Allah, rugi saya ini kalau sampai nggak dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu anak muda yang duduk di belakang bangun terus pergi. Nabi SAW doanya panjang. Tidak lama anak muda itu balik duduk lagi. Selesai doa, Nabi Muhammad SAW kemudian manggil anak muda tadi. Kenapa tadi kamu kok bangun pergi? Nah, saya orang yang dimaksud. Saya mutuskan tali silaturahim dengan bibi saya. Udah setahun atau 2 tahun nggak saya temui. Nah tadi saya langsung berangkat ke rumah bibi saya. Bibi saya juga kaget, dungaren. Ya tumben. Kenapa kamu kesini ini? Ya mohon maaf ini, saya mutus silaturahim. Tadi Rasulullah bilang seperti ini, tidak kabul doanya kalau ada orang mutuskan tali silaturahim. Kata bibinya, cepet balik. Amin doa Rasulullah. Mana yuk. Ya bibi makasih balik gitu. Apa kata Nabi SAW? Ahsanta. You are the best. Bagus banget kamu, cakep banget kamu, hebat kamu. Dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang mutus tali silaturahim. Dampaknya sampai segitu. Nah, tapi ada satu doa di antara doa yang kabul itu, yang semua syarat tadi itu gak berlaku. Kenapa? Karena yang melakukan bukan kita. Yang melakukan bukan kita. Yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Sholawat. Allahumma sholli. Begitu kita ngucap, ya Allah tolong kamu bersolawat. Malaikat langit pertama enggak pakai ngecek. Ini yang doa haram enggak ini? Enggak pakai ngecek. Kanjeng Nabi lewat, buka pintunya. Dus, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Sampai diterima oleh Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Allahumma, dijawab sama Allah, aku udah dan selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena kamu solawat pada kekasihku, maka aku bersolawat kepadamu. Langsung dijawab. Dus. Jadi orang yang solawat itu langsung dapat jawaban solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu dicari sama sahabat, ya menghilang Rasulullah, dicari. Nah ketemu dalam sebuah riwayat lagi sujud di sebuah gua, disebut Ghor Sajdah itu, gua sujud. Ya di Madinah di luar, tidak jauh dari rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Lagi sujud di situ. Sangat lama sujudnya sehingga dikira sahabat Rasulullah SAW terjadi sesuatu pada beliau. Apakah meninggal atau kenapa? Enggak gerak lama sekali. Nah setelah itu Nabi SAW mengakhiri sujudnya. Sahabat lego dan nanya, ya Rasulullah kenapa sujudnya lama sekali? Ini kisah disampaikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa dicek di riwayat Imam Ahmad.
Kenapa sujud lama sekali seperti itu tadi sampai kami kira jenengan kena sesuatu. Rasul kemudian menyatakan, saya tadi sujud syukur. Sujud syukur. Karena tadi malaikat Jibril memberitahukan kepada saya, Allah berkata, sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, tidaklah umatmu mengucapkan sholawat kepadamu satu kali dan salam kepadamu satu kali, kecuali aku langsung membalas sholawat dan salamnya. Di riwayat yang lain, aku 10 kali bersolawat kepadanya. Rasulullah senang, sujudnya lama. Nah kenapa Rasulullah senang SAW? Karena umatnya langsung dijawab sama Allah tanpa syarat. Mungkin belum patek ya, disolawati Allah terus opo gitu ya. Kalau dikasih duit Cak Takim itu kan kroso ya. Iya, kroso. Kalau Cak Takim ini, Ustadz Takim ini membuat pengumuman. Saya kalau manggil Cak Takim biar nom terus. Anaknya barusan ulang tahun tadi, saya kira beliau yang ulang tahun ya. Mabruk Alfa, mabruk. Ya, tumpengnya saya nggak kebagian tadi. Cuman kebagian di streaming ya, Masya Allah. Potong tuh tumpeng. Kalau misalnya Cak Takim ini buat pengumuman di Batu Raya, siapa yang mendoakan anak saya kasih uang 200 miliar. Kirimkan pesan doa Anda lewat WhatsApp ke nomor saya pribadi. Klunding. Ternyata dia punya mesin jawab otomatis. Klunding, ting, ting. Nomor rekeningmu berapa? Ting, ting. Ini transfernya. Masya Allah. Keren atau enggak keren? Keren. Langsung WA masuk. Betul ya? Benar? Karena ada sistemnya ini, dia udah di sistem. Kalau ada WA-nya masuk, langsung dijawab. Terima kasih udah mendoakan anak saya. Nomor rekeningmu berapa? Dan apa? Banknya apa? Klik. Dijawab sama yang doakan tadi, ini nomor rekening saya. Langsung jawabannya, klik 200 miliar untuk Anda. Cek di nomor rekening. Langsung keroyokan itu. Betul. Lah Allah bilang, siapa sholawat pada Nabiku Muhammad SAW 1 kali, aku 10 kali bersolawat kepadanya. Nah kita kok menengok, lah apa sholawat ya Allah? Gak kerasa. Begitu duit, belalak langsung. Masya Allah. Betul ya? Begitu uang langsung kerasa. Itu alama hubbud dunya al-makinah fi qulubin nas. Bukti kalau hati umat manusia akhir zaman ini terlampau mencintai dunia. Ketika disebut duit langsung nyambung. Disebut Allah gak kerasa apa-apa. Ya. Idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang beriman tuh kalau orang beriman bertakwa disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ono sambungan nih. Ya hatinya bergetar. Setelah bergetar jadi tenang. Adem enak. Nah kita dikasih tahu Allah sholawat sama kamu 10 kali ya. Oh ngono ta ya. Oh gitu. Oh jadi tidak ada apa namanya. Ulun Nabi sampai sujud salam sujudnya lamanya luar biasa. Lah kok kita biasa-biasa saja kan ya anehnya luar biasa. Sangat aneh. Makanya biar kita jadi paham harus saya jelaskan. Mudah-mudahan insya Allah semakin paham. Saya ulang-ulangi penjelasan saya itu untuk memahamkan diri saya sendiri. Biar semakin kroso keagungan bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang saya sampaikan, begitu Allahumma sholli, langsung ini kebuka semua pintu langit, langsung dijawab, aku juga bersolawat untukmu. Begitu Allah bilang aku bersolawat untuknya, maka seluruh malaikat yang ada di arsy-Nya Allah Ta'ala juga ikut bersolawat untuknya. Karena malaikat ngikut apa yang disampaikan oleh Allah. Maka malaikat-malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW juga ikut bersolawat kepada orang tersebut. Maka nama orang ini
Di langit pertama, kedua, ketiga, tujuh, dan seterusnya ma'ruf, dikenal. Ini nama orang yang disolawatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf. Makanya orang yang ahli solawat itu jasadnya di bumi, namanya sudah langit. Namanya sudah di langit. Makanya kalau meninggal enak-enak semua itu yang ahli solawat. Husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Kenapa begitu? Yang nunggu udah banyak. Bidadari sorga penasaran. Suami gak teko-teko wong iki. Namanya saja yang masuk ke surga. Kok orangnya kok belum datang-datang ya? Kami siap menyambutnya. Kalau istrimu gak bisa ngurus, kami akan urus kamu. Masya Allah. Itu kata bidadari swarga. Jenengan jawab, ojo kesusu. Sabar bidadari, sabar. Saya masih menikmati istri saya gitu ya. Sabar, nanti ada waktunya untuk kamu. Masya Allah. Ngomong sama bidadari semacam itu. Ma'rufis sama namanya ini terkenal di alam langit. Kenapa? Banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ma'ruf, disolawati sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya sholawat Allah itu bagaimana toh? Allah nyolawatin, itu maksudnya bagaimana? Nah kalau untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah mengangkat derajat beliau terus diangkat setinggi-tingginya. Tiap saat. Makanya gak ada yang bisa mengejar pangkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena sama Allah dinaikkan terus. Ya dinaikkan terus. Nah kalau buat kita, umatnya, manusia biasa disolawatin Allah. Artinya apa? Artinya Allah merahmati kita. Full rahmat. Artinya Allah apa? Allah mengampuni kita, ngasih maghfirah. Artinya apa? Allah memberi kita karunia-karunia yang unlimited, macam-macam karunia. Artinya apa? Allah mengangkat pangkat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang yang bersolawat itu di hatinya ada hajat. Pengen punya rumah. Tapi gak sempat ngomong. Sibuk sholawat. Allah bilang tak kasih itu rumah yang kamu mau. Itu makna disolawati sama Allah. Nah, kalau di hatinya pengen anaknya jadi orang yang soleh dan solihah. Allah bilang tak kasih itu kamu anak yang soleh dan solihah. Itu diantara makna disolawati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau begitu, sholawat ini jalan paling gampang atau paling susah? Paling gampang. Tapi yang ngamalkan banyak atau sedikit? Sedikit. Tahajud, Masya Allah. Bagus tahajud. Tenar tahajud, betul ya? Puasa Senin Kemis, bagus. Tenar puasa Senin Kemis. Peminatnya banyak. Tapi aneh begitu sholawat, setannya banyak. Jadi setan yang menggoda orang tahajud sama orang sholawat itu banyak setan yang goda orang untuk sholawat. Kenapa? Karena tahajud gak semua orang bisa. Jadi setan nyantai saja. Alah, kelompok tertentu tuh yang mampu. Model-model Habib Novel enggak mampu tahajud ini. Puasa Daud, apalagi. Udah aman-aman. Oh, Habib Novel aja enggak puasa Daud. Oh, kelompok tertentu tuh yang puasa Daud. Jadi timnya kecil, enggak besar. Setan tuh kan juga pintar buat tim. Ya. Puasa Senin Kemis, tim penggoda puasa Senin Kemis ini juga kecil. Karena peminatnya tidak banyak, maksudnya enggak banyak itu orang pengen tapi enggak mampu gitu loh ya. Pengen enggak mampu abot. Sodakoh besar-besaran. Ya itu buat agnia. Tim kecil aja nanti agnia bisikin, udah kalau sodakoh enggak usah banyak-banyak. Tapi kalau sholawat setan pusing. Lah enggak pakai modal kok. Tidak pakai modal, yang tunawicara bisa, yang punya lidah normal bisa, yang kaya bisa, yang miskin bisa, yang menstruasi bisa, yang junub bisa, yang nggak punya wudhu bisa, yang wudhu bisa, yang alim bisa, yang bodoh bisa, yang ahli maksiat bisa, yang ahli taat bisa, semua orang bisa. Dan kalau dijalankan langsung dosanya diampuni Allah Ta'ala. Karena langsung Allah bilang, aku bersolawat kepadanya.
artinya aku rahmati dia, aku ampuni dia, aku angkat derajatnya, aku muliakan dia. Satu paket itu. Maka setan buat tim anti solawat. Ya, tim anti solawat dengan jumlah pasukan setan yang luar biasa dari kalangan jin, manusia, demit, dan lain sebagainya. Totalitas. Jadi setan totalitas. Maka mulailah alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kan betul yang ngomong Allah. Ada namanya setan waswas itu. Yang ngomong di hati manusia lewat dada. Ya di halamannya hati, di dada. Nah, setannya itu wujudnya lewat manusia atau lewat jin. Mulai kerja salah satu tim setan terhadap ahli maksiat. Dibisikin nih ahli maksiat. Ngapain kamu baca sholawat kalau kamu gak tobat-tobat? Nyatanya kamu baca sholawat, maksiatmu tetap jalan dan suka kambuh. Udah gak usah sholawat, terima nasib, ahli nar. Mulai nimbulkan putus asa. Iya, nimbulkan putus asa, dibisikkan. Ditambahi ketemu oknum mukmin dan muslim yang ketempelan setan. Lihat ada orang yang suka mabuk tapi suka sholawat. Kalau duduk dia ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kebetulan kok tonggonya dia ini mukmin oknum. Oknum mukmin ketempelan setan, nyeletuk. Percuma. Nah, mulutmu bau khamr kok baca sholawat. Percuma kamu sholawatan kalau mendem terus, percuma kamu. Blek, ya Allah. Kata tetangga saya yang ahli masjid, saya percuma sholawat. Wah, ya udah, gak sholawat lagi. Ini oknum ahli masjid tadi itu nanti akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menjadi bala tentara setan untuk membuat manusia enggan bersolawat, membuat manusia malas bersolawat, dan membuat manusia berhenti amal soleh. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu berbuat baik sekecil apapun akan melihat hasilnya. Berbuat buruk sekecil apapun akan melihat hasilnya. Padahal Allah mengatakan, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik mampu menghapuskan dosa-dosa keburukan. Padahal Rasul bersabda SAW, wa atbi sayatal hasanata tam'uha. Kalau kamu berbuat buruk, segera lakukan kebaikan. Kebaikanmu akan menghapus dosa keburukan. Kok bisa-bisanya dia bicara, percuma kamu sholawat, kalau kamu mabuk seperti itu, gak kanggo sholawatmu. Kurang ajar orang ini. Pernah jadi oknum itu? Na'udzubillah min dzalik. Segera direvisi. Parani itu yang mendem-mendem tuh. Mas, lanjut tuh mas. Sholawatnya maksudnya. Ojo keliru ya. Sholawatnya lanjutkan. Itu dulu di Solo zaman dahulu. Ada satu orang punya penyakit mabuk. Ya, punya penyakit mabuk. Kecanduan itu kan penyakit ya. Tapi kalau mabuk itu naik sepeda ontel, bukan enggak motoran ya, ontel. Itu doanya begini, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, teler mendem. Keren habis ya, mabuknya saja begitu loh, warasnya seperti apa? Lah kita warasnya aja begini, ya enggak doa begitu loh maksudnya. Hasilnya apa ini? Ya kita nggak boleh memuliakan orang maksiat, kan bukan kemaksiatnya yang kita muliakan ya. Tapi kebaikan dalam dirinya itu yang kita apresiasi biar dia semangat untuk taat. Hasilnya sebelum meninggal dunia tobat. Dan tobatnya di pangkuan ibunya. Dan minta pada ibunya, tolong ridhoi aku bu, maafkan aku. Ibunya mengatakan, nah aku ridho sama kamu. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Mau bicara apa? Enggak tahu. Kebaikan itu mendatangkan rahmat. Lah kalau Allah bilang aku merahmati, selesai. Ya selesai. Contoh begini loh. Afwan, ini kalau pakai contoh-contoh yang akhirat-akhirat pada enggak paham.
Pas contoh dunia aja ngobrol sama ahli dunia semua kok ya. Oh, pada sama-sama pecinta dunia, kita ini kan sama-sama pecinta. Pecinta dunia, alhamdulillah ono-ono akhirat. Kan begitu ya. Alhamdulillah. Ngaku saja udah, jangan sok-sok kita pecinta akhirat. Oh, jauh. Tapi alhamdulillah cinta akhirat. Tapi belum sampai pecinta itu. Wah, terlampau sombong kita ngomong seperti itu. Ngaku saja lah. Delok abang-abang limo wis motornya abang kok ya. Masya Allah. Masih ya alhamdulillah. Kita ini ya suka sama akhirat. Alhamdulillah. Oke. Seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya. Melihat ada seorang yang gak punya harta, rumahnya reot. Rumahnya reot. Terus orang kaya ini hatinya tersentuh. Suka sama orang yang tak berharta ini, yang miskin ini. Hatinya tersentuh. Lihat rumahnya reot. Pertanyaan saya, untuk merubah rumah reot jadi rumah mewah dalam hitungan jam bisa nggak dia? Bisa. Orang kaya itu tinggal ngomong. Yang ada di Batu Raya ini ya, apartemen yang paling mahal, villa yang paling mahal, paling mewah. Cuman angkat telepon. Ya, itu saya beli ya. Oh iya Pak, siapa? Atas nama fulan. Oh iya Pak, siapa? Yang ngomong dia, coba yang ngomong saya. Siapa kamu? Kalau yang ngomong dia langsung begitu. Tidak lama yang kaya kirim utusan ke rumahnya orang yang miskin tadi. Tuh, kamu udah dapat rumah di sana atas namamu. Ini sertifikatnya. Tonggone kaget. Lah kok iso? Kok bisa? Duit gak duit. Omah reot, kok ganti mewah? Jawabannya dicintai sama si kaya. Betul? Dicintai sama si kaya. Nah kalau baru dicintai sama si kaya mengorbankan hartanya itu ringan buat dia demi menyenangkan orang yang dia cinta. Lantas bagaimana ketika ahli maksiat tiba-tiba dicinta yang maha kuasa? Mereka lah orang-orang yang sayiat, keburukannya dirubah sama Allah menjadi kebaikan. Jalaran dirahmati Allah sekali itu klik berubah. Ya klik berubah. Dari ahli maksiat tiba-tiba jadi wali Allah. Seketika. Ya seketika. Lah itulah makna disolawatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyolawatin dia, ngerahmatin dia. Nah kalau udah seperti itu, seharusnya kita ini kalau sholawat senang atau gak senang? Senang, ya Allah enak betul ya. Cuman anehnya, diancam sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kan jarang-jarang ngancam ya. Jarang loh ya. Apalagi ancaman keras itu jarang loh sama mukmin loh. Ancaman keras ini kan sama orang-orang yang gak iman ya. Kalau sama mukmin tuh Rasulullah SAW tuh bil mu'minina raufur rahim. Sayang banget. Tapi aneh, urusan sholawat Nabi Muhammad SAW kenceng gitu. Kenceng. Kalau saya disebut orang itu enggak mau sholawat, pelit dia. Lah kalau sama Nabi dicap pelit, kira-kira jannah apa nar? Nar, neraka. Betul? Memang Rasulullah enggak pernah ngomong, orang yang enggak sholawat masuk neraka. Enggak. Tapi Nabi SAW berkata, orang yang enggan bersolawat, nyasar enggak ke surga. Nah kalau nyasar enggak ke surga, berarti nyasar kemana? Halusnya gitu, tapi kan majlub ya. Siapa yang enggan sholawat kepadaku, jalannya ke surga kesasar. Nah kalau kesasar enggak ke surga, nyampe mana? Nah pilihannya cuma dua kok, surga, neraka. Jadi kalau enggak nyampe surga, masuknya mana nih? Masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disebutkan di lagu ini, coba dengarkan. Orang yang bersolawat ya, nanti dapatnya surga. Kemudian ada kalimat di sini, sesungguhnya solawat pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya hukumnya fardu, wajib. Siapa yang mengingkari hari ini, nala jahima, tempatnya di neraka.
mengingkari kalau sholawat itu hukumnya wajib, tempatnya di neraka. Enggan bersolawat, nyasar dari surga, kemana ke neraka. Berarti kalau dibalik, siapa yang rajin solawat dibimbing menuju surga. Sehingga solawat ini guide. Kalau saya mau ke Batu di satu wilayah, saya nggak punya guide tour, ya guide tour istilahnya kan. Orang baru kan Batu ini ahli pariwisata. Namanya apa tuh? Guide betul. Jangan sampai saya salah, malu-maluin nanti. Namanya apa? Cak Takim? Guide ya. Ada guide-nya betul ya? Guide-nya untuk cari villa, guide-nya untuk ke tempat-tempat wisata. Kalau kenal satu guide ini di satu tempat, aman gitu kan ya. Oh saya udah punya guide-nya ini, Fulan. Tapi kalau nggak punya guide, modal kita apa? Google. Nanya sama Google, kemudian dicari map-nya pakai Google Map, betul? Pakai Google Map. Google Map ini kita klik, langsung ngasih bimbingan. Akan sampai pada pukul sekian, perjalanan ditempuh sama sekian jam. Begitu jalan lagi, 200 meter lagi belok kiri, belum belok udah dikasih tahu. 200 meter lagi belok kiri. Di depan terjadi kecelakaan, perjalanannya mungkin terhambat sekian menit, dikasih tahu. Lah kalau Google Map bisa ngasih tahu, karena kamu klik dia, lah kira-kira Rabbul Alamin apa tidak bisa membawamu ke surga dengan sistemnya. Makanya dikatakan orang yang rajin sholawat, tadi kan haditsnya, siapa yang enggan bersolawat, nyasar nggak ke surga. Jadi kalau dibalik mafhum yang kebalikannya, siapa yang rajin sholawat, dibimbing ke surga. Nah kalau dibimbing ke surga berarti Allah akan kirimkan malaikat, Allah akan kirimkan para ulama, Allah akan kirimkan makhluk-makhluknya yang nanti kalau kita jalannya menggok diluruskan, kesasar, ditarik, ditunjukkan, akan dibimbing. Karena itulah ulama mengatakan siapa yang banyak sholawat, sholawat itu akan jadi gurunya. Sholawat itu akan jadi gurunya, guide-nya, yang bimbing dia. Karena itu di akhir zaman ini akhir zaman loh, akhir udah, ntar lagi kiamat. Tapi kapan yombu? Lawang yang nanya sama yang nanya sama Nabi aja nggak dijawab kok, apalagi nanya sama saya. Ya nanya sama Nabi kan, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi nggak jawab, tambah ditanyai, siapkan apa kamu nanya-nanya kiamat? Punya apa? Nanya-nanya kiamat. Gak punya apa-apa, cuman aku cinta Allah dan Rasulnya. Oh udah kalau begitu, kamu bersama yang kamu cintai. Enak kan ya? Enak. Akhir zaman. Makanya untuk akhir zaman ini yang paling selamat gimana caranya kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Caranya yang paling mudah adalah sholawat. Karena dengan sholawat itu langsung kita bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena saat kita sholawat, langsung sholawat kita nyampe ke Nabi SAW, Rasul pun jawab sholawat kita. Sehingga dengan satu sholawat kita mendapatkan tiga. Mendapatkan Allahnya, pemilik segala-galanya, mendapatkan Rasulnya yang diberi segala-galanya, mendapatkan malaikat yang ditugaskan membagi segala-galanya. Ngirimkan. Malaikat itu bagian ngirim ya, yang ngirimkan segala-galanya. Yang bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah yang maha memberi, wa anal qasim, dan aku yang bagi. Lah yang ngirim siapa? Malaikat. Maka ada malaikat bagian ngirim hujan, ada malaikat bagian ngirim duit, rezeki, ya, ada malaikat bagian ngirim angin. Perlu kenalan tuh sama malaikatnya itu. Nah, jangan cuma kenalan sama pasarnya, enggak kenal malaikatnya. Nah, kalau para ulama kan yang dijak kenalan malaikatnya. Ya, sehingga bisa TikTokan sama malaikatnya, malaikat ya. Kirimkan ke sini, kirimkan ke sini, kirimkan ke sini. Nah, para ulama numpang namanya sholawat. Dikasih sholawat munjiah, dikasih sholawat nariyah, beres semuanya. Kamu protes. Kelamaan yai, 4.444 kali. Yainya jawab, lama mana sama ke pasar satu hari? Ke pasar satu hari, dari pagi kamu berangkat, pulang malam. Kamu bergerak ke sana ke sini. Capek kamu lakukan,
Duduk solawat, pilih karpet yang empuk, ruangan ber-AC sakarepmu ya. Siapkan makan dan minum, tinggal duduk gak kemana-mana. Kok kamu bilang berat? Hatimu yang berat bersolawat. Bukan tubuhmu yang sebetulnya gak mampu bersolawat. Hatimu yang berat bersolawat. Lah yang ngeri ini, kalau hati bersolawat berat cari duit ringan, nah itu bahaya itu. Itu bahaya. Kita cek hati kita masing-masing. Nah, kenapa disampaikan begini? Biar kita menyemangati diri kita. Karena untuk sholawat Nabi SAW itu agak kenceng. Siapa yang duduknya nggak baca sholawat, dimanapun duduknya nggak baca sholawat, dia bangun aromanya lebih busuk daripada bangkai. Mampu. Loh, itu bukan sekedar cacian loh ya. Itu informasi. Ya informasi. Informasi apa? Begini loh. Kalau ada orang 5 hari nggak mandi, maukah Anda berada di sampingnya? Aromanya busuk, 5 hari nggak mandi. Mau kita di sampingnya? Enggak, nyingkir ya. Yang deketin siapa? Laler. Plak, plak, plak. Lalernya moro semua. Lalatnya moro semua. Maka orang yang rohnya itu busuk, rohnya bangke, rohnya mampu, malaikat nyingkir. Malaikat rahmat miber kabeh, pergi. Ya. Terus setan, Masya Allah ada tempat parkir. Ajib kata setan, tempat parkir. Panggil setannya, tali, ono parkiran ya, gratis. Mampu gak sholawat. Mampu gak sholawat, nempel tuh setan-setannya plok. Nah kalau satu manusia rohnya dikerubungi setan, apa bisa melihat nikmat? Nah iso. Makanya jadinya kufur nikmat, kurang. Gak duit gak punya uang atau uangnya sedikit, bingungnya luar biasa. Punya anak lucu, gak iso dirasakno. Gak iso dirasakno. Punya bojo, gak iso dirasakno. Kenapa? Hatinya tertutup sama kerubungan setan. Lah orang-orang soleh, rohnya ya ngaduh, menjauh. Tapi kalau orang itu rohnya harum, kalau ada orang aromanya harum, kita lewat kan pengen nyedak ya. Sopo gitu. Kan gitu dicari, kok wangi. Dekat kita, bahkan mungkin nanya, beli di mana parfumnya? Gaya tok itu biar ketempelan, biar dicolet. Nah, boleh dicoba, kita colet, oh iya, ketularan wangi, kan begitu. Kalau orang itu rohnya harum, malaikat ngomong ada tempat parkir, sama. Sini. Dikerubungi malaikat. Nah kalau dikerubungi malaikat itu dari cahaya, berarti cahayanya nambah atau kurang? Nambah. Nah kalau caranya nambah, maka dia bisa melihat setiap nikmat dari Allah yang ada dalam dirinya. Yang ada padanya, yang ada di sekitarnya. Sehingga hidupnya itu lihat enak kabeh, enak. Seneng tok hidupnya. Kenapa? Tidak bisa lihat yang elek. Sing ketok apik kabeh. Asik atau enggak asik? Asik. Orang-orang soleh begitu lewat, kok wangi neng kono, moro, ada partner di situ. Moro, bleng. Makanya para habaib dan para kiai itu torikohnya ngajak orang sholawat. Gak repot-repot, diajak burdah, diajak simtuduror, diajak barzanji, diajak diba, ya, diajak soroful anam, diajak macam-macam maulid. Kemudian diajak nariyah, diajak munjiah, diajak sholawat, macam-macam sholawat, diajak niyah, semuanya diajarkan. Biar apa? Ben wangi, biar harum tubuhnya, biar namanya harum di langit, biar namanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya jadikan ini kampanye kita di keluarga kita, kampanye sholawat, udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Sholawat pagi, sholawat sore, duduk udah sholawat belum? Kamu tadi udah sholawat belum? Kamu sholawatnya berapa? Sholawat berapa? Cek dan reject terus. Kenapa? Hanya ini yang bisa kita andalkan. Karena sholawat jalan untuk mendapatkan syafaat. Dan hanya syafaat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita harapkan untuk menyelamatkan kita dunia akhirah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Lumayan banyak saya udah bicara. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya, sebelum wedang jahe dan kopinya menjadi sudah dingin gitu ya. Maka harus saya akhiri dan mohon doanya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allah kasih kemudahan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allah beri jalan keluar untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW.
Allah beri rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, yang berkah, yang menyelamatkan dunia hingga jannah untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh solehah, anak-anak yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan para wali, menyenangkan kita di dunia sampai di jannah nanti. Dan semoga Allah jadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang bisa menyenangkan dunia akhirah, pasangan hidup yang bisa membahagiakan dunia akhirah, pasangan hidup yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hajat dunia kita yang diridhoi Allah wujud, gak pakai susah payah. Yang punya hutang lunas hutang-hutangnya, dan bisa beli macam-macam gak pakai hutang lagi. Ya, yang halal-halal, yang enak. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap nikmat yang ada pada diri kita, sekitar kita, sehingga gak melihat yang gak enak, yang kelihatan yang enak-enak saja. Dan mudah-mudahan orang tua kita sehat, orang tua kita taat, orang tua kita selamat, orang tua kita bahagia dunia, akhirat, panjang umur dalam segala kebaikan. Dan insya Allah kita semua diberi Allah Ta'ala husnul khatimah. Ashraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wa belighil mukhtaru anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.